Kakak duduk di atas motor. Jaket abu dan helm full face menutupi sebagian wajahnya. Ia memperhatikan dari kejauhan. Kalau orang bilang perselingkuhan itu disembunyikan di tempat gelap, mereka salah. Yang sebenarnya nyimpen itu rutinitas. Orang gak sadar, tapi kebiasaan mereka yang ngasih tahu. Dari kejauhan, Randy keluar dari gedung kantor. Ia berbicara dengan perempuan muda. Mereka tertawa. Si perempuan menepuk lengan Randy sebelum masuk mobil. Raka mengangkat HP-nya. Jari-jarinya cekatan mengetik. Raka pun mencatat di HP 0745. Keluar bersama perempuan, mobil merah plat B1432FKH. Gesturnya akrab, kontak fisik. Kadang, gerak tubuh lebih jujur daripada kata-kata. Senyum itu nggak bisa bohong, terlalu hangat untuk hubungan kerja. Itu dia lagi. Jamnya sama, mejanya sama, gerak-geriknya juga makin kelihatan. Mas Randy itu suami orang. Ah ya, klien gua, istrinya. Gile, gini. Padahal tampangnya kalem, tapi lakuin beginian juga ya. Kadang ya kelihatan tenang. Justru yang paling jago nutupin. Ya, kasihan ya istrinya ya. Dia tahu. Baru dikasih foto, reaksi pertamanya diem. Tapi ekspresi matanya, kayak orang udah hancur dari lama. Pernah lihat yang begituan bang? Kayak orang yang tiap hari bangun pura-pura kuat. Itu kenapa bukti penting. Bukan buat nyakitin, tapi biar mereka nggak terus jalan sambil nunduk. Kalau jadi dia, gua nggak tahu bakal gimana. Yang pasti gua bakal ngerasa malah, sedih, dan malu banget udah percaya sama orang yang salah. Makanya Jar, kita nggak boleh larut. Kita cuma ngasih kebenaran, bukan penghakiman. Iya bang, tapi kebenaran kayak gini, rasanya pengen gua tonjok juga orangnya. Maya membuka pintu. Wajahnya kaku tapi berusaha tenang. Raka berdiri di depan, memegang amplop coklat. Mas Raka, Saya bawain hasilnya. Gak perlu dibuka sekarang kalau Mbak belum siap. saya buka sekarang aja ya. Kalau nggak sekarang, nanti saya nggak berani. Raka menunduk sedikit, memberi ruang. Maya membuka amplop berbahan. Beberapa lembar foto yang menatapnya cukup lama. Tangannya bergetar, tapi tidak menangis. Sebenarnya saya udah tahu, tapi saya masih terus berharap saya yang salah. Kadang yang bikin sakit itu bukan kebohongannya, tapi upaya kita buat pura-pura nggak tahu. Mas, Saya di sini kalau Mbak butuh cerita, tapi keputusan ke depan tetap hak Mbak ya. saya nggak tahu harus gimana. Tiap kali saya marah, saya malah ingat hal baik soal dia. Itu wajar Mbak. Yang namanya luka datangnya dari yang tidak percaya. Kalau saya memutuskan untuk pergi, berarti saya menyerah. Kalau Mbak bertahan dalam kebohongan, itu baru benar-benar kalah. Dinda duduk di meja, membaca file yang tertinggal. Di dalamnya ada nama Maya dan foto-foto investigasi. Ya, Pak Maya. Kenapa fotonya ada di dokumen abang? Pintu terbuka. Raka masuk dan melihat Dinda sedang membaca. In, itu bukan buat lu. Jadi, ini kerjaan abang, nyelidikin orang. Iya, dan gue udah bilang kan, jangan ikut campur. Gue bukan ikut campur, bang. Gue khawatir abang berubah. Dingin banget. Jauh. Gue nggak berubah, Din. Gue cuma ngerjain hal yang perlu gue kerjain. Tapi, cara lo bikin gue ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Gue nggak maksud begitu. Gue cuma nggak mau lu khawatir, atau lebih parah, kecewa. Bang, gue bukan anak kecil lagi. Gue bisa ngerti, asal abang cerita. Cerita apa, Din? Bahwa tiap hari gue ngikutin orang, motoin mereka peluk-pelukan di belakang istrinya. Bahwa tiap malam gue pulang bawa wajah orang yang gue bongkar rahasianya. Ya, setidaknya gue ngerti kenapa abang berubah. Gue cuma pengen jujur, Din. Tapi kadang, jujur juga nyakitin. Tapi itu lebih baik daripada diem dan bikin orang yang sayang sama abang jadi takut. Dinda berdiri di depan pagar rumah Maya. Ia menarik nafas, ragu sejenak, lalu tekan bel. Pintu terbuka. Maaf, bisa saya bantu? Maaf mbak, saya Dinda, adiknya Mas Raka. Maya mengerti sejenak, lalu mengangguk. Ekspresinya melembut. Oh iya? Mau masuk sebentar?
Kalau nggak ganggu. Enggak. Silakan. Dinda duduk di ruang tamu Maya. Maya membawa 2 gelas teh, lalu duduk di seberang. Sekilas canggung, hening. Minum dulu, Mbak. Makasih ya, Mbak. Maaf kalau kedatangan saya tiba-tiba. Saya cuma mau ngobrol sebentar. Gak apa-apa. Saya juga masih nyari cara buat ngadepin semua ini. Saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya kepikiran. Apa yang Abang lakukan itu benar-benar membantu atau... Malah nyakitin. Iya, Maya menatap ke Canjir. Jeda cukup lama sebelum menjawab. Awalnya saya pikir saya bakal nyesel minta bantu Mas Raka. Tapi ternyata bukan bukti yang bikin sakit. tapi Yang bikin sakit itu karena saya udah tahu dari dulu, tapi saya pura-pura nggak tahu. saya ngerti. Mas Raka itu nggak banyak ngomong, tapi cara kerjanya dia nggak pengen mati nyakitin orang. Iya, dia selalu gitu. Kalau dia peduli, kadang malah dia makin diam. Tapi dia nggak keras kepala. Dia hati-hati dan rasanya beda. Rasanya tulus. Saya cuma takut, Mbak. Kalau dia terlalu larut di masalah orang, dia lupa jagain dirinya sendiri. Kalau kamu masih datang, tanya kabarnya, ingetin dia, kamu udah cukup jagain dia. Dinda terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca.